Mertua mendukung suamiku poligami dengan mantan pacarnya. Aku pun menghentikan uang dari kantor untuk kehidupan mertua. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ceritanya. Ridwan tidak pernah membayangkan hidup akan mempermainkannya dengan cara yang begitu halus, namun menghantam tepat ke dadanya. Pagi itu, gedung kantor barunya masih terasa asing. Bau ke tembok yang belum sepenuhnya hilang, lorong-lorong yang masih sunyi, serta wajah-wajah baru yang belum sempat ia hafal, membuat Ridwan merasa seperti orang luar di tempat yang seharusnya menjadi ruang aktualisasi dirinya. Sebagai seorang manajer operasional di perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, Ridwan dikenal profesional. Ia rapi, tegas, dan jarang mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Itulah yang selalu ia banggakan di depan istrinya, Resti. Namun hari itu, semua prinsip yang selama ini ia jaga, perlahan mulai diulang. "Pak Ridwan, nanti jam 10 ada perkenalan karyawan baru ya," ucap Sinta, sekretarisnya sambil menyerahkan beberapa berkas. Ridwan mengangguk singkat. "Baiklah." Jam 10 tepat, Ridwan melangkah menuju ruang rapat kecil. Beberapa karyawan baru sudah duduk rapi. Ada wajah-wajah muda, ada pula yang tampak lebih dewasa. Ridwan berdiri di depan, bersiap memberikan berbagai singkat. Namun tiba-tiba muncul pada satu sosok perempuan yang duduk di barisan tengah. Perempuan itu menunduk, sedang merapikan tugas pekerjaannya. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya lebih matang, namun garis wajahnya. Ridwan mengenalnya dengan sangat baik. Dadanya berdegup tak wajar. "Dinda," gumamnya nyaris tak terdengar. Perempuan itu mendongak, berkumpulnya bertemu dengan Ridwan. Sejenak, dunia seolah berhenti. Mata Dinda membesar, bibirnya terkatup kaku. Wajah yang dulu sering ia temui di masa SMA dan awal kuliah, kini berdiri nyata di hadapannya, dengan versi yang jauh berbeda. "Ridwan?" Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Ruang rapat tiba-tiba terasa pengap. Ridwan berusaha menguasai diri, menarik napas dalam-dalam. "Baik, kita lanjutkan perkenalan," ucapnya, memaksa suara tetap stabil. Satu persatu karyawan baru memperkenalkan diri. Hingga akhirnya tiba giliran Dinda. "Saya Dinda Prameswari," katanya pelan namun jelas. "Saya ditempatkan di bagian administrasi logistik." Tak ada embel-embel lain. Namun Ridwan bisa menangkap sesuatu dari nada suara, kehati-hatian, mungkin juga luka yang belum sembuh. Rapat itu selesai tanpa banyak basa-basi. Ridwan kembali ke ruangannya, tapi pikirannya tertinggal di ruang rapat. Nama Dinda berulang kali terlintas di benakku, membawa kenangan yang selama ini ia kubur rapi. Menjelang siang, Ridwan memanggil Sinta. "Tolong minta Mbak Dinda ke ruangan saya." Beberapa menit kemudian, Dinda berdiri di depan meja Ridwan. Sikapnya sopan, profesional, seolah-olah mereka belum pernah saling mengenal. "Silakan duduk," ujar Ridwan. Dinda duduk perlahan. Tangannya saling bertaut di pangkuan. "Kita tidak menyangka bisa bertemu lagi," kata Ridwan membuka percakapan. Dinda tipis tersenyum. "Saya juga, Pak. Dunia memang sempit." Ridwan mengernyit. "Tak perlu menghubungi saya, Pak. Di luar urusan kantor, kita," ia mengingat, mencari kata yang tepat. "Kita pernah dekat." Dinda menunduk. "Itu dulu." Kalimat itu sederhana, namun menusuk. Ridwan mengangguk pelan. "Kamu sekarang?" Dinda menarik napas. "Saya janda. Sudah 3 tahun. Saya punya anak. Namanya Rafa. Masihkah?" Ada sesuatu yang bergetar di dada Ridwan. Ia menatap Dinda lebih lama, memperhatikan garis kelelahan di wajah perempuan itu. Bukan wajah manja seperti dulu, melainkan wajah seorang ibu yang memikul tanggung jawab sendirian. "Maaf," ucap Ridwan lirih. "Saya tidak tahu." "Tak apa," jawab Dinda cepat. "Yang penting sekarang saya bekerja. Untuk anak saya." Sejak hari itu, Ridwan tak bisa mengabaikan kehadiran Dinda. Ia sering memperhatikannya dari jauh, cara Dinda bekerja tanpa banyak bicara, ketekunannya, dan bagaimana ia selalu pulang tepat waktu. Suatu sore,
Ridwan melihat Dinda bergegas-gesa keluar kantor. Ia mengejarnya. Dinda. Dinda berhenti. Iya? Kamu buru-buru? Aku harus jemput Rafa. Kalau terlambat, dia suka menangis. Ridwan sejenak terdiam. Bolehkah saya antar? Kebetulan searah. Dinda ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam mobil, suasana hening. Hingga akhirnya Dinda berkata, Rafa itu, ayahnya sudah tidak ada sejak saya hamil tua. Ridwan menoleh. Meninggal? Dinda mengangguk. Kecelakaan kerja. Sejak saat itu, Ridwan mulai sering ikut menjemput Rafa. Bocah kecil itu cepat akrab dengannya. Rafa sering tertawa, memanggil Ridwan dengan sebutan, Om Ridwan. Tanpa sadar, Ridwan mulai singgah ke rumah Dinda. Membawakan roti, susu, atau baju kecil untuk Rafa. Rumah itu sederhana, namun hangat. Ada mainan berserakan, gambar-gambar anak tertempel di dinding. Om, lihat. Ini gambar aku sama Mama, kata Rafa suatu malam. Ridwan tersenyum, hatinya terasa penuh dengan perasaan bernyanyi. Perasaan yang tak pernah ia rasakan di rumahnya sendiri. Di rumah, Resti selalu sibuk dengan pekerjaannya. Usaha yang ia rintis berkembang pesat. Rumah mereka rapi, teratur, namun sunyi. Tak ada suara tawa anak, tak ada mainan berserakan. Malam itu, saat Ridwan berbaring di samping Resti yang sudah tertidur, pikirannya melayang pada Rafa yang memeluk kakinya sambil tertawa. Bagaimana rasanya punya anak sendiri? Batinnya. Ridwan menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, muncul sebuah keinginan yang selama ini ia pendam. Keinginan untuk memiliki keturunan, untuk mendengar suara kecil penemuan ayah. Dan tanpa ia sadari, keinginan itu mulai ia kaitkan dengan satu nama yang kembali hadir dalam hidupnya. Dinda. Perubahan sikap Ridwan tidak terjadi dalam semalam. Ia menetap pelan, seperti kabut tipis yang awalnya tak terasa, lalu tiba-tiba membuat pandangan menjadi buram. Resti merasakannya, meski ia memilih diam. Ia bukan perempuan yang suka menuduh tanpa bukti. Namun sebagai istri, ia tahu betul kapan suaminya berada jauh, meski tubuhnya masih berada di rumah yang sama. Setiap pagi, Ridwan tetap berangkat kerja seperti biasa. Kemeja disetrika rapi oleh Resti, sarapan tersaji di meja. Namun Ridwan kini lebih sering menunduk. Matanya tertuju pada layar ponsel. Jemarinya bergerak cepat, sesekali tersenyum kecil. Senyum yang jarang sekali Resti terima belakangan ini. Mas, sarapannya dingin nanti, tegur Resti suatu pagi dengan nada lembut. Ridwan mengangguk tanpa menatap. Ya. Itu saja. Tak ada pembicaraan ringan, tak ada cerita tentang pekerjaan. Ridwan segera berdiri, meraih tasnya, lalu pergi. Resti menjaga punggung suami dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Di ruang makan yang sunyi, Resti duduk sendirian. Ia menatap hidangan yang hampir tak tersentuh. Sejak kapan rumah ini jadi seperti ini? Pikirnya. Resti bukan istri yang bergantung. Ia memiliki usaha sendiri di bidang distribusi bahan pokok. Usahanya berkembang pesat. Dari sanalah sebagian besar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Bahkan setiap bulan, Resti rutin mentransfer uang ke rekening Bu Vivi, ibu mertuanya, tanpa pernah absen. Namanya juga orang tua, Mas, ucap Resti suatu kali. Selama kita mampu, aku ikhlas. Ridwan hanya mengangguk saat itu. Dia tidak pernah benar-benar bertanya dari mana uang itu berasal. Baginya, yang penting kewajiban anak pada orang tua terpenuhi. Namun kini, Ridwan justru merasa jengah saat berada di rumah. Ia lebih betah berlama-lama di kantor. Setiap kali jam pulang tiba, pikirannya justru melayang pada satu nama, Dinda. Pesan-pesan Dinda selalu menjadi yang pertama ia buka. Mas, hari ini Rafa senang sekali. Dia dapat nilai bagus di sekolah. Ridwan membalas dengan cepat. Alhamdulillah. Anak pintar memang beda. Tak lama kemudian, foto Rafa tersenyum dengan seragam TK muncul di layar. Hati Ridwan menghangat. Ada rasa bangga yang aneh, rasa yang seharusnya ia rasakan pada anaknya sendiri, jika ia punya. Sakitnya, Ridwan pulang lebih malam dari biasanya. Resti masih terjaga,
duduk di ruang tengah sambil membuka laporan keuangan. "Kok belum tidur?" tanya Ridwan singkat. "Aku nunggu Mas," jawab Resti. "Kita sudah lama tidak ngobrol." Ridwan melepas sepatunya, duduk sebentar, lalu kembali menatap ponsel. "Capek. Besok saja." Jawabannya seperti halus. "Istirahatlah." Ia ingin bertanya, ingin bicara, tapi kata-kata itu seolah-olah tertahan di tenggorokan. Di kamar, Ridwan membelakangi Resti. Ponselnya masih menyala. Pesan dari Dinda kembali masuk. "Mas belum pulang? Jangan lupa makan ya." Perhatian kecil itu terasa besar bagi Ridwan. Dia membalas dengan senyum. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Ridwan semakin sering menghindar dari Resti. Ia jarang menyentuh istrinya, jarang mengajak bicara. Bahkan saat Resti mengajaknya memeriksakan ke dokter kandungan, Ridwan menolak dengan alasan sibuk. "Kita sudah berusaha, Mas," kata Resti suatu malam. "Dokter bilang kita masih punya harapan." Ridwan menjawab lama. "Iya," jawabnya singkat, tanpa antusias. Di dalam hatinya, Ridwan lelah dengan kata menunggu. Setiap kali melihat Rafa, setiap kali mendengar Dinda bercerita tentang anaknya, ada suara dalam dirinya yang berbisik. "Seharusnya aku juga bisa seperti itu." Suara itu semakin keras ketika ia berada di rumah Dinda. Melihat Dinda memasak sambil memperhatikan Rafa belajar, mendengar tawa kecil yang memenuhi ruang sempit itu. "Mas tidak keberatan sering ke sini?" tanya Dinda suatu sore, nada suaranya ragu. Ridwan menggeleng. "Aku senang di sini ramai." Dinda tersenyum, matanya berbinar. Rafa juga senang. Dia jarang dekat dengan laki-laki dewasa. Ucapannya membuat dada Ridwan sesak. Ia merasa dibutuhkan, diperlukan. Sesuatu yang tak lagi ia rasakan di rumahnya sendiri. Perlahan, pemikiran tentang poligami mulai muncul. Awalnya hanya sekilas, ia menepisnya sebagai dosa pikiran. Namun semakin lama, semakin sering ia membenarkannya dengan logika sendiri. "Saya mampu secara finansial. Aku ingin punya keturunan." Resti belum bisa memberikannya. Ia mulai mencari pembenaran dari cerita-cerita orang. Dari ceramah singkat yang muncul di media sosial, dari percakapan rekan kerja yang mengaku punya 2 istri. Di rumah, Resti makin merasa asing. Ia tetap terus melakukannya. Tetap mengurus rumah, tetap mengirim uang ke Bu Vivi, tetap menyatakan rasa hormat pada Ridwan. Namun ia bisa merasakan jarak itu semakin menganga. Suatu malam, Resti memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini Mas kenapa?" Ridwan menjawab, lalu menjawab dingin, "Kamu terlalu sensitif." Jawaban itu memberdayakan keberanian Resti. Ia hanya mengangguk, menunduk, menahan perih di dada. Sementara itu, di ponsel Ridwan, nama Dinda kembali menyala. Ia menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Tanpa ia sadari, hatinya sudah mulai condong. Bukan sekadar simpati, bukan sekadar empati, melainkan keinginan yang perlahan berubah menjadi tekad. Memiliki kehidupan lain, kehidupan dengan tawa anak yang selama ini tak pernah ia dengar di rumahnya sendiri. Sudah sebulan lebih Ridwan menjalin kedekatan dengan Dinda dan anaknya, Rafa. Hubungan itu berjalan tanpa status, tanpa janji tertulis. Namun penuh rutinitas yang membuat Ridwan merasa seolah ia telah memiliki keluarga kedua. Setiap sore tertentu, Ridwan menyempatkan diri mampir ke rumah Dinda. Ia membantu membelikan kebutuhan Rafa, menemaninya belajar, bahkan terkadang sekadar duduk di teras sambil mendengarkan Dinda bercerita tentang kehidupan sebagai ibu tunggal. Di tengah semua itu, ada satu rencana yang terus berputar di kepala Ridwan, memperkenalkan Dinda pada ibunya, Bu Vivi. Pagi itu, Ridwan berdiri di depan rumah ibunya dengan perasaan campur aduk. Rumah sederhana yang sudah ia kenal sejak kecil tampak sama. Catnya mulai kusam, halaman depannya dipenuhi pot-pot bunga yang dirawat Bu Vivi dengan penuh kebanggaan. Di dalam rumah itulah, keputusan besar hidupnya akan mendapatkan restu atau persetujuan. Dinda datang tidak lama kemudian, menggandeng Rafa yang mengenakan kemeja kecil berwarna biru. Wajah Dinda tampak tegang, meski ia berusaha tersenyum. "Mas, apa ibu kamu masih ingat aku?" tanya Dinda pelan. Ridwan mengangguk mantap. "Ibu pasti ingat, dulu ibu suka sama kamu.
Kalimat itu membuat Dinda tersenyum tipis, meski kegelisahan di matanya belum sepenuhnya hilang. Begitu pintu dibuka, Bu Vivi langsung menyambut dengan wajah cerah. Ridwan, lalu diperdengarkan pada Dinda. Matanya sekilas, seolah mengais ingatan lama, sebelum akhirnya melebar penuh kenyang. Ya Allah, Dinda, serunya. Iya, Tante, jawab Dinda sopan. Masih ingat aku? Bu Vivi tertawa kecil sambil memegang tangan Dinda dengan antusias. Mana mungkin lupa. Kamu itu pacarnya Ridwan waktu SMA kan? Cantiknya masih sama saja. Dinda tersipu. Rafa berdiri canggung di samping ibunya. Ini siapa? Tanya Bu Vivi sambil menatap sejajar dengan Rafa. Nama aku Rafa, Nek, jawab bocah itu polos. Bu Vivi langsung tersenyum lebar. Ganteng sekali. Masuk. Masuk. Jangan di luar. Di ruang tamu, suasana cepat mencair. Bu Vivi tak henti-hentinya memperhatikan Dinda, memuji penampilannya, menanyakan kabarnya, bahkan mengingat-ingat masa lalu mereka. Kamu dulu itu sayang tante lo, ujar Bu Vivi sambil tersenyum nostalgia. Andai dulu Ridwan gak pindah sekolah, mungkin ceritanya berbeda. Ridwan hanya tersenyum kecil, sementara Dinda menunduk, menyimpan rasa yang sulit ia ungkapkan. Tak lama kemudian, Bu Vivi mengajak mereka makan siang bersama. Rafa duduk manis, menghabiskan makanannya tanpa rewel. Bu Vivi memperhatikannya dengan mata berbinar. Anak ini pinter ya, katanya. Tenang sekali. Iya, Tante. Saya berusaha mendidiknya sendiri, jawab Dinda lirih. Kalimatnya sendiri yang menggantung di udara, membuat Ridwan terdiam sejenak. Bu Vivi menatap Dinda dengan iba. Berat ya, Nak? Jadi ibu sekaligus ayah. Dinda mengangguk pelan. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah makan, Rafa tertidur di sofa. Dinda membantu membereskan meja, sementara Ridwan dan Bu Vivi duduk di ruang tamu. Inilah saat yang sejak tadi Ridwan tunggu, dan ia tak ingin mundur. Ibu, ucap Ridwan pelan. Ada yang mau aku bicarakan. Bu Vivi menoleh. Apa itu, Wan? Ridwan menarik napas panjang. Aku berniat menikah lagi. Bu Vivi menjawab. Namun bukan tataran yang tampak di wajahnya, melainkan ekspresi berpikir. Maksudmu, poligami? Ridwan mengangguk. Iya, Bu. Bu Vivi menatap ke arah Dinda yang sedang mencuci piring di dapur, lalu kembali menatap Ridwan. Kamu yakin? Aku yakin, jawab Ridwan mantap. Aku merasa sudah mampu secara finansial. Pekerjaanku stabil. Aku juga ingin punya keturunan. Bu Vivi menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ibu sudah lama memikirkan hal itu, Wan. Ridwan terkejut. Memikirkan apa, Bu? Ibu ingin menggendong cucu, jawab Bu Vivi jujur. Bukan salah Resti, tapi semua orang pasti ingin punya keturunan. Kalau memang kamu mampu dan niatmu baik, Ibu setuju. Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu besar di hati Ridwan. Ia merasa dadanya lapang, seolah beban berat terangkat. Ibu setuju? Tanyanya memastikan. Bu Vivi mengangguk mantap. Iya, Nak. Ibu setuju. Apalagi Dinda ini sudah Ibu kenal. Anak juga sudah ada. Ibu suka. Ridwan tersenyum lega. Sementara itu, Dinda berdiri di ambang dapur, tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Tangannya gemetar. Saya tidak mengira restu itu datang begitu mudah. Bu Vivi menemukannya. Dinda, kesini. Dinda melangkah ragu. Iya, Tante. Bu Vivi menggenggam tangannya. Kalau nanti kamu jadi bagian dari keluarga ini, Tante harap kamu jadi istri yang baik. Air mata Dinda menggenang. Insya Allah, Tante. Di sudut ruangan, Ridwan memandang mereka dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada kepuasan, ada harapan, namun juga ada bayangan samar wajah Resti, istrinya yang belum tahu apa-apa. Namun bayangan itu cepat ia singkirkan. Di hadapannya kini ada restu ibu, ada perempuan yang ia rasa bisa melahirkan keturunan, dan ada masa depan yang menurutnya sudah ia perhitungkan matang. Tanpa ia sadari, keputusan hari itu disambut senyum dan restu,
kelak akan menjadi awal dari runtuhnya banyak hal yang selama ini ia anggap kokoh. Resti menjalani hari-harinya seperti biasa, tanpa sedikit pun curiga bahwa rumah tangganya sedang retak dari arah yang tak ia lihat. Baginya, kewajiban sebagai istri dan menantu harus tetap dijalankan sebaik mungkin, apapun yang terjadi. Ia percaya, selama ia berbuat baik, Tuhan akan melihat dan membalasnya dengan caranya sendiri. Pagi itu, setelah menyelesaikan rapat yang berani dengan tim perusahaannya, Resti membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia menatap angka saldo, lalu menghela napas lega. Usahanya kembali mendapatkan keuntungan besar bulan ini. Tanpa ragu, jari-jarinya menekan menu transfer. Rekening tujuan, Bu Vivi. Nominal, jumlah yang cukup besar, lebih dari cukup untuk hidup nyaman 1 bulan penuh. Resti tersenyum kecil. Semoga ibu sehat-sehat, batinnya. Saya tidak pernah merasa keberatan. Sejak awal menikah, ia mengetahui kondisi ekonomi mertuanya biasa saja. Ridwan memang bekerja, tapi penghasilannya sebagai manajer belum sebesar keuntungan usaha Resti. Maka tanpa banyak bicara, Resti mengambil peran itu, menutup kekurangan, memastikan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Bu Vivi terpenuhi. Di rumah Bu Vivi, notifikasi ponsel berbunyi nyaring. Dana masuk. Bu Vivi yang sedang duduk di ruang tamu langsung meraih ponselnya. Begitu melihat angka di layar, senyum lebarnya langsung merekah. Alhamdulillah, gumamnya puas. Dalam uraiannya, tidak ada sedikit pun keraguan. Uang itu pasti dari Ridwan. Anaknya kini manajer, berkat, berkedudukan. Wajar jika penghasilannya besar. Anakku memang sukses, katanya dengan nada bangga saat berbicara dengan tetangganya yang sakit itu. Tetangga itu mengangguk kagum. Enak ya, Bu Vivi. Anak mapan, menantu juga kelihatannya nurut. Bu Vivi mendengus. Ya begitulah. Ridwan itu memang tanggung jawab. Setiap bulan pasti kirim uang. Saya sampai bingung mau dipakai apa. Kalimat yang diucapkannya dengan dada membusung, seolah-olah keberhasilan Ridwan sepenuhnya adalah hasil didikannya. Sejak aliran uang itu lancar, gaya hidup Bu Vivi pun berubah. Ia mulai sering belanja ke pusat dunia. Membeli baju baru, tas mahal, perhiasan yang sebenarnya tak pernah ia butuhkan. Lemari pakaiannya kini penuh, sebagian bahkan masih berlabel. Namanya juga menikmati hasil jerih payah anak, ujarnya setiap kali ada yang menegur. Yang membuat Bu Vivi semakin merasa berada di atas angin, adalah keberadaannya di sekitar Dinda dan Rafa. Sejak mengenal Dinda kembali, Bu Vivi merasa hidupnya lebih berwarna. Ia sering mengajak Dinda dan Rafa jalan-jalan, makan di luar, bahkan berbelanja kebutuhan Rafa. Nek, bolehkah membeli sepatu itu? Tanya Rafa suatu kali di toko. Bu Vivi menoleh, lalu tersenyum lebar. Boleh dong Rafa, kan cucu nenek. Tanpa pikir panjang, dia membayar sepatu itu. Baginya, uang bukan lagi masalah. Toh setiap bulan selalu ada kiriman. Dinda sempat merasa tidak enak. Tante, jangan sering-sering. Rafa masih kecil. Bu Vivi mengibaskan tangan. Ah, enggak apa-apa. Ayahnya Rafa nanti juga tanggung jawab. Kalimat itu diucapkan begitu ringan, seolah semua sudah pasti. Di sisi lain kota, Resti justru hidup sederhana. Meski penghasilannya besar, ia jarang membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia lebih sering memikirkan kebutuhan orang lain, rumah, karyawan, dan tentu saja mertuanya. Ia tidak tahu bahwa uang yang ia kirim, sebagian besar dihabiskan untuk hal-hal yang bahkan tak pernah ia setujui. Suatu hari, Resti sempat bertanya pada Ridwan dengan nada ringan. Mas, ibu sehat? Sehat, jawab Ridwan singkat. Kebutuhannya cukup kan? Ridwan mengangguk. Cukup. Kamu tidak usah terlalu mikir. Resti tersenyum lega. Ia tak tahu bahwa Ridwan bahkan tidak pernah benar-benar memenuhi kebutuhan ibunya, karena ia sendiri mengira semua sudah tercukupi dari penghasilannya sendiri. Bu Vivi semakin hari semakin berani. Ia mulai merasa puas mengatur semuanya. Saat berbicara dengan Dinda, nada bicaranya penuh percaya diri. Tenang saja, Din. Ridwan itu laki-laki bertanggung jawab. Dia mampu menghidupi 2 keluarga. Dinda hanya tersenyum kecil,
meski di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Namun setiap kali melihat Bu Vivi dengan mudahnya mengeluarkan uang, kegelisahan itu perlahan memudar. Soalnya, Bu Vivi mengajak Dinda dan Rafa makan di restoran keluarga. Ia memesan banyak menu, bahkan berlebihan. "Bu, kebanyakan," ujar Dinda pelan. Bu Vivi tertawa. "Santai saja. Ini uang Ridwan. Masa tidak dinikmati?" Kalimat itu kembali meluncur tanpa beban, tanpa pernah terpikir bahwa sumber uang itu sama sekali bukan dari Ridwan. Sementara itu, di rumah, Resti duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap ponselnya, melihat pesan-pesan yang tak kunjung datang dibalas Ridwan. Ada perasaan aneh yang sering muncul di belakangan, perasaan seperti ditinggalkan, meski secara status ia masih seorang istri. Namun Resti memilih menepisnya. Ia percaya pada pernikahannya. Ia percaya pada baktinya sebagai menantu. Ia tidak tahu, baktinya itulah yang sedang disalahartikan. Ia tidak tahu, kebaikannya justru membuat orang lain merasa sangat hati dan lupa diri. Dan Bu Vivi, dengan segala kebanggaannya, tak pernah bertanya dari mana asal uang itu. Ia terlalu sibuk menikmati, terlalu sibuk merasa menang, tanpa menyadari bahwa suatu hari, semua kenyamanan itu bisa berhenti, dan kesombongan itulah yang akan lebih dulu menjatuhkannya. Hari itu Resti pulang lebih awal dari kantor. Ada rasa lelah yang berbeda di tubuhnya, bukan karena pekerjaan, melainkan karena perasaan yang sering mengganggu. Rumah terasa dingin meski siang masih terang. Ridwan sudah ada di rumah, duduk di ruang tamu bersama Bu Vivi. Pemandangan itu seharusnya biasa saja. Namun entah mengapa jantung Resti berdegup lebih kencang. "Mas, Ibu," sapa Resti pelan-pelan sambil meletakkan tas. Ridwan mengangguk singkat. Bu Vivi hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap lurus ke depan. Ada ketenangan yang tidak wajar. Resti merasakan perasaan buruk, seperti ada sesuatu yang akan meruntuhkan dinding kesabarannya. "Resti, duduk dulu," kata Ridwan akhirnya, suaranya datar. Resti menurut. Ia duduk di sofa menghadap suami dan mertuanya. Tangannya saling menggenggam, berusaha menenangkan diri. "Ada apa, Mas?" tanyanya hati-hati. Ridwan menghela napas panjang. Seolah-olah kata-kata yang akan keluar dari mulut terlalu berat. "Aku mau jujur." Kalimat itu membuat dada Resti terasa sesak. "Jujur soal apa?" Ridwan menatap ke arah ibunya sebentar, lalu kembali ke Resti. "Aku berniat menikah lagi." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Dunia seakan berhenti berputar. Resti menatap Ridwan tanpa berkedip, berharap apa yang ia dengar hanyalah kesalahpahaman. "Menikah lagi?" suaranya bergetar. Ridwan mengangkat. "Iya." Resti menoleh cepat ke arah Bu Vivi. Ada secercah harapan di matanya. Ia berharap, setidaknya mertuanya akan berdiri di sisinya. "Bu," suaranya lirih, hampir memohon. "Apakah aku kurang baik menjadi seorang istri? Apakah aku kurang baik menjadi seorang menantu?" Pertanyaan itu keluar dari hati terdalamnya. Selama ini ia merasa sudah melakukan segalanya. Mengurus rumah, menghormati suami, berbakti pada mertua, bahkan mengorbankan banyak hal demi keluarga ini. Namun jawaban Bu Vivi jauh dari yang ia harapkan. "Apa salahnya anakku menikah lagi?" Suara Bu Vivi meninggi, tajam dan tanpa empati. "Dia sudah mapan. Kamu juga tidak bisa punya keturunan." Resti tertegun. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kalau dia tidak punya anak, siapa yang akan mewarisi hartanya? Lanjut Bu Vivi dengan nada galak. "Semua orang pasti ingin punya keturunan. Salahmu sendiri yang mandul." Kata mandul itu menghantam Resti tepat di jantung. Ia merasa napasnya tertahan. Pandangannya berkunang-kunang, seolah ruangan berputar pelan. Tak ada air mata yang langsung jatuh. Yang ada hanyalah keistimewaan. Ridwan diam. Ia tidak membela, tidak menyela, tidak mencoba membenarkan. Diamnya Ridwan menjadi pemerintahan yang paling kejam. Saat itulah sesuatu di dalam diri Resti benar-benar mati. Bukan sekedar perasaan cinta, bukan sekedar kepercayaan, tapi harga dirinya sebagai seorang perempuan. "Aku mengerti," ucap Resti akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk hati yang hancur.
Kalau begitu, silakan. Ia berdiri perlahan. Tanpa teriakan, tanpa teriakan. Ia berjalan masuk ke kamar dan menutup pintu dengan lembut. Di balik pintu itu, Resti terduduk di lantai sambil memeluk lututnya. Air mata baru jatuh setelah semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang sunyi. Persiapan pernikahan Ridwan dengan Dinda dilakukan tanpa banyak basa-basi. Bu Vivi terlihat sangat bersemangat. Ia mengatur ikut ini dan itu, seolah pernikahan itu adalah pesta kemenangan. Resti tidak diajak bicara. Tidak dimintai pendapat. Ia hanya mengetahui tanggal, lokasi, dan kenyataan pahit bahwa suami akan menikah lagi. Pernikahan itu diadakan di rumah Dinda. Cukup meriah. Tenda dipasang, kursi berjajar rapi, dekorasi bunga memenuhi halaman. Musik pengiring mengalun lembut, namun bagi Resti, semua itu terdengar seperti irama duka. Ia datang sebagai istri pertama, dengan pakaian sederhana. Wajahnya pucat, senyumnya dipaksakan. Banyak mata yang memandangnya dengan iba, sebagian dengan bisik-bisik yang menusuk telinga. Itu istri pertamamu? Kasihan. Katanya belum punya anak. Resti berjalan melewati mereka dengan kepala tegak, meski dadanya terasa remuk. Ia melihat Ridwan duduk bersanding dengan Dinda. Dinda tampak cantik dalam balutan kebaya, sementara Ridwan terlihat bahagia, kebahagiaan yang tak pernah ia lihat lagi sejak lama. Bu Vivi duduk di barisan depan, wajahnya berseri-seri. Sesekali ia tersenyum puas, seolah semua berjalan sesuai harapannya. Saat ijab kabul diucapkan, Resti menggenggam tangannya sendiri. Kata sah menggema di udara, sekaligus mengunci nasibnya. Ia resmi diumumkan. Tak ada pelukan, tak ada ucapan maaf dari Ridwan. Hanya jarak yang semakin nyata. Malam itu, Resti pulang ke rumah sendirian. Rumah yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati kini terasa asing. Ia duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan satu kesadaran pahit. Kebaikannya selama ini tidak pernah benar-benar dihargai. Di luar sana, pesta masih berlangsung. Tawa, doa, dan ucapan selamat mengalir untuk kebahagiaan orang lain. Sementara di dalam rumah itu, seorang perempuan bernama Resti belajar satu hal yang paling menyakitkan, bahwa berbakti dan setia tidak selalu berakhir dengan dihormati, dan bahwa luka terdalam sering datang dari orang-orang yang paling ia percaya. Sejak hari itu, hidup Resti terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Ia masih bernapas, masih menjalani rutinitas, namun jiwa terasa hampa. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan dirinya dengan rapi, lalu berangkat bekerja seolah tak ada yang berubah. Senyum masih terukir di wajahnya. Namun itu hanya topeng yang ia kenakan agar dunia tidak ikut runtuh bersamanya. Banyak orang yang tahu tentang pernikahan Ridwan yang kedua. Simpati datang dari berbagai arah, rekan kerja, tetangga, bahkan beberapa keluarga jauh. Mereka menatap Resti dengan mata penuh iba, mengucapkan kata-kata penghiburan yang terdengar tulus, namun tak pernah benar-benar ia butuhkan. Aku kuat, jawab Resti setiap kali ada yang bertanya. Dan itu bukan sebuah gambaran. Ia memang tidak menangis di hadapan mereka. Ia hanya merasa, mati rasa. Hari-hari berlalu. Ridwan kini lebih sering tinggal di rumah Dinda. Rumah yang dulu ia dan Resti tinggali bersama kini semakin sepi. Kadang Ridwan datang hanya sekedar membawa pakaian atau dokumen, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi percakapan panjang, tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu pernah ada. Resti tidak mengejar. Ia juga tidak bertanya. Baginya, mempertahankan harga diri jauh lebih penting daripada mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi secara emosional. Di tengah semua itu, rutinitas yang selama ini selalu ia lakukan kembali mencapai awal bulan. Biasanya, di tanggal yang sama setiap bulan, Resti akan membuka aplikasi perbankan. Tanpa pikir panjang, ia mentransfer sejumlah uang ke rekening Bu Vivi. Ia melakukannya bahkan saat hatinya terluka, bahkan ketika mertuanya telah mengucapkan kata-kata paling kejam yang pernah ia dengar. Namun kali ini, jari Resti berhenti di atas layar ponsel. Ia menatap nama Bu Vivi cukup lama. Dadanya terasa sesak, bukan karena dendam, melainkan karena kelelahan yang teramat dalam.
Selama ini, ia terus memberi, berharap kebaikannya akan melunakkan hati, akan menumbuhkan rasa hormat. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Apa gunanya? Gumamnya lirih. Resti menutup mata sejenak. Ia teringat ucapan Bu Vivi di ruang tamu hari itu. Salahmu sendiri yang mandul. Kalimat itu kembali terngiang, menusuk, membuat tangan bergetar. Untuk pertama kalinya, Resti menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kewajiban moral untuk terus menyakiti dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu membatalkan transfer itu. Bukan karena ingin membalas. Bukan pula karena ingin membuat orang lain susah. Ia hanya ingin berhenti memberi pada orang yang tak pernah menghargainya. Sebaliknya, Resti membuka daftar rekening lain. Sebuah rekening yang jarang ia gunakan, namun selalu ia simpan. Rekening milik sebuah panti asuhan yang sering ia kunjungi diam-diam. Ia mengetik nominal yang sama. Terlebih lagi, semoga ini lebih bermanfaat, ucapnya pelan sebelum menekan tombol kirim. Notifikasi transfer berhasil muncul di layar. Anehnya, dada Resti justru terasa lebih lega. Seolah-olah beban berat yang selama ini menekan, perlahan terangkat. Hari itu, sepulang kerja, Resti mampir ke panti asuhan. Ia membawa beberapa kebutuhan pokok dan mainan anak-anak. Begitu ia datang, anak-anak langsung berlarian menyambutnya. "Tante Resti," seru mereka riang. Resti tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih jujur. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan cerita sederhana, melihat tawa polos yang tak menghakimi. Tidak ada pertanyaan tentang rahim, tidak ada yang bertanya. Yang ada hanya penerimaan. Salah satu pengurus panti mendekat. "Terima kasih banyak Bu Resti. Bantuan ini sangat berarti." Resti mengangguk. "Saya senang bisa berbagi." Dalam hati, ia merasa sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Malam itu, Resti pulang dengan langkah lebih ringan. Rumahnya memang masih sepi, namun ia tak lagi merasa sendirian. Ia belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang darah atau status, tetapi tentang siapa yang membuat kita merasa dihargai sebagai manusia. Di sisi lain, Bu Vivi belum menyadari apapun. Ia masih menunggu seperti biasa. Ia yakin, seperti bulan-bulan sebelumnya, uang itu akan masuk. Ia tak pernah membayangkan bahwa aliran yang selama ini ia anggap pasti, ternyata bisa berhenti tanpa pemberitahuan. Dan Resti, ia tidak bermaksud menjelaskan. Ia juga tidak berencana mengumumkan keputusannya. Ia hanya memilih diam, melangkah pergi perlahan dari satu bentuk pengorbanan yang selama ini menggerogoti harga dirinya. Tanpa suara, tanpa drama, ia terhenti satu hal yang selama ini menjadi sumber kesombongan orang lain, dan menjadi awal ketenangan bagi dirinya sendiri. Awal bulan datang seperti biasa, namun kali ini terasa berbeda bagi Bu Vivi. Ia duduk di ruang tamu rumahnya sejak pagi, ponsel berada di tangan. Berkali-kali layar dibuka, ditutup, dibuka lagi. Ia menunggu satu hal yang selama ini selalu hadir tanpa pernah terlambat, notifikasi dana masuk. Namun hingga matahari meninggi, layar ponsel tetap sunyi. Kening Bu Vivi berkerut. "Aneh," gumamnya kesal, "biasanya sudah masuk dari pagi." Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ada keterlambatan. Tapi siang berganti sore, sore menjelang malam, dan saldo rekeningnya tetap sama. Tak bertambah 1 rupiah pun. Perasaan tidak nyaman mulai menetap. Bukan karena dia benar-benar kehabisan uang, masih ada sisa, tetapi karena dia sudah terbiasa hidup dengan angka-angka tertentu setiap bulan. Angka yang membuatnya merasa aman, berkuasa, dan bebas membeli apapun yang ia inginkan. Tanpa berpikir panjang, Bu Vivi langsung menekan nomor Ridwan. "Wan," katanya begitu telepon diangkat, nadanya tinggi. "Ini kenapa uang bulan ini belum masuk?" Ridwan yang sedang duduk di ruang tamu rumah Dinda terdiam sejenak. Ia melirik Dinda yang sedang menidurkan Rafa di kamar, lalu menjauh sedikit agar suaranya tidak terdengar. "Belum, Bu?" tanyanya pelan. "Ya belum," bentak Bu Vivi. "Biasanya juga kamu yang kirim. Jangan bilang kamu lupa." Ridwan menelan ludah. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu membuatnya gelisah. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memperhatikan detail transfer ke ibunya. Ia hanya tahu ibunya selalu tercukupi. Ia,
Bu, nanti saya transfer, jawabnya akhirnya. Telepon ditutup dengan denusan kesal dari seberang. Ridwan menatap ponselnya lama. Dadanya terasa berat. Sejak tinggal bersama Dinda, pengeluarannya meningkat. Kebutuhan rumah tangga bertambah, biaya sekolah Rafa, kebutuhan Dinda yang kini lebih sering di rumah. Gajinya sebagai manajer terasa semakin sempit. Namun ia tak punya pilihan. Ia membuka aplikasi perbankan dan mentransfer sejumlah uang ke rekening ibunya. Nominalnya jauh lebih kecil dari yang biasa diterima Bu Vivi. Semoga cukup, gumam Ridwan pelan. Keesokan harinya, Bu Vivi kembali membuka ponselnya. Kali ini notifikasi itu ada. Namun senyuman yang sempat muncul langsung menghilang begitu ia melihat jumlahnya. Cuma segini, serunya tak percaya. Tangannya gemetar bukan karena haru, melainkan karena marah. Angka itu bahkan tidak setengah dari yang biasa ia terima. Kurang terbuka, gumamnya kesal. Sekarang pelit. Sejak hari itu, Bu Vivi berubah. Ia menjadi mudah kejang, cepat marah, dan sering mengeluh. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia permasalahkan kini menjadi sumber emosi. Saat ke pasar dan tidak bisa membeli bahan makanan mahal seperti biasanya, ia memarahi pedagang. Saat ingin membeli tas baru dan uangnya tidak cukup, ia menggerutu sepanjang jalan. Dulu gampang sekali beli apa saja, keluhnya pada tetangga. Sekarang sangat sulit. Tetangga itu mengangguk ragu. Mungkin Ridwan lagi banyak kebutuhannya, Bu. Ah, alasannya, jawab Bu Vivi sinis. Dia sekarang kan sudah 2 istri. Masa ia nggak mampu? Di rumah Dinda, Ridwan semakin stres. Setiap kali ibunya menelepon, yang ia dengar hanyalah keluhan. Wan, ibu butuh uang buat bayar arisan. Wan, ibu mau beli obat, mahal sekarang. Wan, uang yang kamu kirim kemarin sudah habis. Ridwan sering memijat pelipisnya setelah telepon itu berakhir. Ia mulai merasa lelah. Ia ingin marah, ingin bertanya kemana saja uang itu dihabiskan. Namun bayangan wajah ibunya yang menua membuatnya menahan diri. Sementara itu, Dinda mulai menyadari perubahan Ridwan. Ia lebih sering murung, jarang bercanda. Mas, kamu kenapa? Tanya Dinda suatu malam. Capek, jawab Ridwan singkat. Dinda tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, meski di dalam hatinya muncul kecemasan. Ia tahu betul kondisi keuangan mereka mulai bukan pelaut dulu. Di rumah lamanya, Resti menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi memikirkan soal transfer bulanan. Ia fokus pada pekerjaannya, pada dirinya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa keputusan kecilnya telah mengguncang keseimbangan hidup orang-orang yang dulunya merasa paling benar. Bu Vivi yang terbiasa hidup nyaman, kini sering marah-marah tanpa sebab. Ia memarahi pembantu, memarahi tetangga, bahkan memarahi Rafa saat anak itu datang berkunjung. Kamu jangan minta macam-macam, bentaknya suatu kali. Nenek lagi nggak ada uang. Rafa menjawab, matanya berkaca-kaca. Dinda yang melihatnya segera memeluk anaknya. Tante, Rafa masih kecil, ujar Dinda hati-hati. Bu Vivi di dalam. Kalau mama nggak minta uang banyak Ridwan, mungkin nenek nggak sesusah ini. Kalimat itu membuat Dinda teringat. Untuk pertama kalinya, dia merasakan tekanan yang dulu tidak pernah dia bayangkan. Di malam hari, Bu Vivi sering mengeluh sendiri di kamarnya. Lemari yang dulu penuh baju baru kini jarang ia buka. Tas-tas mahal yang pernah ia beli kini hanya jadi pajangan. Ia merasa kehilangan kendali. Dulu semua gampang, gumamnya lirih. Sekarang kenapa begini? Namun tak pernah ia bertanya dari mana sebenarnya uang itu berasal. Ia terlalu sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Sementara Ridwan, di antara 2 rumah, mulai merasakan beban dari pilihannya sendiri. Ia hidup bersama Dinda, namun pikirannya sering dihantui oleh tuntutan. Ia melupakan Resti yang diam, tenang, dan tak pernah menuntut apapun. Perempuan yang dulu diam-diam menopang semua kenyamanan hidup mereka. Dan Bu Vivi, dengan segala amarahnya, tak menyadari satu hal penting. Bahwa kemarahan itu bukan karena kebutuhan yang tak terpenuhi semata, melainkan karena kesombongan yang perlahan-lahan runtuh. Kenyamanan yang selama ini ia anggap hak, ternyata hanyalah titipan,
Dan kini titipan itu mulai ditarik kembali, sedikit demi sedikit. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti luka yang dibiarkan terbuka terlalu lama hingga akhirnya membusuk. Resti melewati hari-hari panjang dengan kesunyian yang ia peluk sendiri. Ia tidak lagi berharap pada Ridwan, tidak lagi menunggu perubahan, dan tidak lagi memohon pengertian dari siapapun. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keluarga Resti mulai menyadari perubahan besar dalam diri perempuan itu. Ia memang tampak tegar, tetapi sorot matanya tidak lagi sama. Ibunya, yang paling peka, akhirnya memberanikan diri bertanya. "Kamu bahagia, Ti?" tanya sang ibu suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras rumah. Resti tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku bertahan, Bu." Jawaban itu sudah cukup. Keluarga Resti tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Mereka justru menjadi sandaran yang selama ini ia butuhkan. Kakaknya, sepupunya, dan beberapa sahabat dekat mulai sering menemaninya. Dari merekalah Resti mendapat kekuatan untuk mengambil langkah yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. "Aku mau cerai," ucap Resti suatu malam, pelan tapi tegas. Tak ada yang terkejut. Tak ada yang mencoba melarang. Yang ada hanyalah dukungan. "Kami di belakang kamu," kata kakaknya mantap. Resti pun mulai bergerak. Ia mengumpulkan semua berkas penting. Akte nikah, KTP, kartu keluarga, bukti kepemilikan aset, laporan keuangan. Semuanya ia siapkan dengan rapi. Ia tidak ingin gegabah. Ia ingin keluar dari pernikahan itu dengan kepala tegak dan haknya tetap terlindungi. Atas saran temannya, Resti menemui seorang pengacara perempuan yang dikenal tegas dan profesional. Di ruang konsultasi yang tenang, Resti menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi. "Saya tidak mau ribut," ujar Resti. "Saya hanya ingin berpisah secara sah dan adil." Pengacara itu mengangguk. "Dan kamu berhak atas itu." Beberapa hari kemudian, gugatan cerai resmi dilayangkan ke pengadilan. Surat itu sampai ke tangan Ridwan di saat yang sama sekali tidak ia duga. Ridwan membaca berkas itu berulang kali, seolah tak percaya. Tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan emosi. Malam itu juga ia mendatangi rumah Resti. "Kamu gila?" bentaknya begitu masuk ke ruang tamu. "Kamu berani gugat cerai aku?" Resti duduk tenang di sofa. Wajahnya datar, tanpa amarah. "Aku hanya mengambil keputusan." Ridwan tertawa sinis. "Harusnya kamu bersyukur karena tidak aku ceraikan. Tapi kamu malah minta cerai sendiri." Kata-kata itu meluncur begitu saja, penuh kesombongan. Namun kali ini, Resti tidak lagi terluka. "Justru karena itu aku minta cerai," jawabnya tenang. "Aku tidak ingin hidup dari sisa belas kasihan." Ridwan terdiam sejenak, lalu mendengus. "Terserah kamu. Jangan menyesal nanti." Resti menatapnya lurus. "Aku sudah menyesal cukup lama karena bertahan." Proses persidangan berjalan sesuai prosedur. Ridwan datang tanpa rasa bersalah. Ia menganggap semuanya hanya formalitas. Di ruang sidang, ia bahkan terlihat santai, seolah perceraian itu tidak berarti apa-apa baginya. Hakim mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Fakta-fakta terungkap satu persatu. Kontribusi Resti dalam rumah tangga, perannya dalam menopang ekonomi, serta keputusan Ridwan untuk menikah lagi tanpa mempertimbangkan perasaan istri pertamanya. Ketika keputusan dibacakan, ruangan itu sunyi. Perceraian dikabulkan. Harta Gonogini dibagi sesuai ketentuan hukum. Ridwan tidak menunjukkan penyesalan. Ia hanya menghela napas, lalu berdiri begitu saja setelah sidang selesai. "Urusan selesai," katanya dingin. Resti tidak membalas. Ia hanya menatap lurus ke depan. Saat melangkah keluar dari ruang sidang, ada rasa lega yang sulit ia jelaskan. Bukan karena menang, tetapi karena akhirnya bebas. Di luar gedung pengadilan, keluarga dan sahabatnya sudah menunggu. Ibunya memeluknya erat. "Kamu kuat," bisik sang ibu. Resti menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasakan napasnya sendiri. Tidak ada lagi status istri yang diabaikan. Tidak ada lagi peran menantu yang dihina. Tidak ada lagi pernikahan yang melukai harga dirinya setiap hari.
Sementara itu, Ridwan pulang ke rumah Dinda dengan perasaan biasa saja. Ia tidak merasa kehilangan. Dalam benaknya, hidupnya tetap berjalan seperti rencana. Ia masih punya istri, masih punya harapan akan keturunan, dan masih merasa dirinya benar. Ia tidak sadar bahwa satu-satunya perempuan yang pernah benar-benar berjuang untuknya kini telah pergi, bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, melainkan dengan keputusan yang sunyi dan bermartabat. Dan Resti, meski melangkah sendirian dari gedung pengadilan itu, justru merasa untuk pertama kalinya, ia benar-benar pulang ke dirinya sendiri. Kabar itu datang tak lama setelah perceraian Ridwan dan Resti resmi memutuskan pengadilan. Suatu pagi, saat Ridwan sedang bersiap berangkat kerja, Dinda keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat namun mata berbinar. Tangannya gemetar saat memegang sebuah alat tes kehamilan. "Mas," suaranya bergetar. "Sepertinya aku hamil." Ridwan teringat beberapa detik, lalu meraih alat itu dari tangan Dinda. 2 garis merah tampak jelas. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena ragu, melainkan karena perasaan yang selama ini ia kejar akhirnya datang juga. "Alhamdulillah," ucapnya lirih, lalu memeluk Dinda erat. "Akhirnya." Dinda sambil tersenyum menahan air mata. Ada bahagia yang tumpah, ada harapan yang tiba-tiba terasa begitu nyata. Rafa yang melihat dari ambang pintu ikut tersenyum polos, meski belum sepenuhnya mengerti apa arti kabar itu. Hari-hari awal kehamilan adalah kebahagiaan sederhana. Ridwan lebih sering berada di rumah, memperhatikan Dinda dengan cara yang jarang ia lakukan pada siapapun sebelumnya. Ia membelikan susu ibu hamil, buah-buahan, dan berbagai vitamin. Dalam ingatannya, semua pengorbanan itu terasa pantas. Ini adalah harga dari sebuah keturunan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Memasuki bulan kedua, kondisi Dinda mulai menurun. Mualnya tidak wajar, kepalanya sering pusing, panjangnya memanjang. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. "Mas, badanku rasanya nggak kuat," keluh Dinda suatu malam sambil memegangi kedalaman. Ridwan cemas. Keesokan harinya, ia mengantar Dinda ke dokter kandungan. Setelah pemeriksaan panjang, dokter menatap mereka dengan wajah serius. Usia ibu di atas 30, dan ada beberapa kondisi yang perlu membatasi ketat. Jelas dokter. Ibu harus banyak istirahat. Jangan terlalu lelah. Stres juga harus dikurangi. Sejak saat itu, Dinda semakin sering sakit. Ia tidak lagi mampu bekerja. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk berhenti bekerja. "Aku takut kenapa-kenapa sama bayinya," ucap Dinda sambil menangis. Ridwan mengangguk. "Nggak apa-apa, fokus saja sama kehamilan." Kalimat itu terdengar tegas, namun di dalam hati Ridwan mulai muncul kecemasan baru. Dengan berhentinya Dinda bekerja, seluruh kebutuhan rumah tangga kini bertumpu pada gajinya seorang diri. Di tempat kerja, Ridwan mulai kehilangan fokus. Pikirannya sering melayang ke rumah. Apakah Dinda sudah makan? Apakah mualnya kambuh? Apakah bayinya baik-baik saja? Ia sering memeriksa ponsel di jam kerja, membalas pesan Dinda dengan cepat, bahkan keluar ruangan untuk menelepon. "Ridwan," tegur atasannya suatu siang. "Kinerja kamu menurun. Laporan ini terlambat, dan kamu beberapa kali terlihat tidak fokus." Ridwan hanya mengangguk. "Maaf, Pak." Teguran demi teguran datang. Hingga suatu hari, bonus bulanannya dipotong. "Ini keputusan manajemen," kata bagian keuangan singkat. Saat melihat slip gaji, dada Ridwan terasa sesak. Angka yang tertera jauh lebih kecil dari biasanya. Ia pulang dengan wajah murung, mencoba berpura-pura di hadapan Dinda. Namun Dinda bukan perempuan yang tak peka. "Mas, ada apa?" tanyanya pelan. Ridwan menghela napas panjang. "Bonusku dipotong. Mungkin sementara kita harus lebih hemat." Dinda menunduk. Rasa bersalah menggerogoti jantung. "Aku jadi bebannya?" "Jangan bilang begitu," jawab Ridwan cepat, meski nada terdengar lelah. "Ini demi anak kita." Hari-hari berikutnya terasa berat. Pengeluaran terus berjalan. Biaya kontrol rutin, obat-obatan, kebutuhan rumah, sekolah Rafa. Sementara pemasukan semakin terasa sempit. Ridwan mulai menghitung setiap rupiah, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya.
Di malam hari, ketika Dinda tertidur karena kelelahan, Ridwan sering terjaga. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan banyak hal. Tentang pekerjaan yang kian tuntutan, tentang ibunya yang masih sering menelepon minta uang, tentang kehidupan yang tiba-tiba terasa rapuh. Suatu malam, Dinda menangis karena mual hebat. Ridwan membawanya ke rumah sakit tengah malam. Di ruang IGD yang dingin, Ridwan duduk memandangi Dinda yang terbaring lemah. Kebahagiaan yang dulu ia bayangkan tentang kehamilan kini bercampur dengan rasa takut dan lelah. "Mas," Dinda menggenggam tangannya. "Aku takut." Ridwan menelan ludah. "Aku juga," jawabnya jujur, meski suaranya berusaha terdengar tenang. Di tempat kerja, Ridwan kembali dipanggil atasan. "Kali ini lebih serius. Kami butuh kamu fokus," ujar sang atasan. "Kalau ini terus berlanjut, dampaknya bukan hanya bonus." Ridwan keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Keputusan-keputusan yang dulu ia anggap matang kini, menuntut harga yang tidak sedikit. Di rumah, Dinda semakin sering terbaring. Rafa mulai bertanya kenapa ibunya sering sakit. Ridwan mencoba tersenyum, mencoba kuat, namun kelelahan itu nyata. Kehidupan yang dulu terasa aman karena keuangan yang sehat, kini berubah menjadi was-was. Setiap akhir bulan menjadi momen menegangkan. Ridwan mulai menyadari bahwa memiliki anak bukan hanya tentang kebahagiaan dan kebanggaan, tetapi juga tentang kesiapan yang diuji di saat-saat paling sulit. Di tengah segala cobaan itu, Ridwan tidak tahu, atau mungkin tidak mau mengakui, bahwa ia sedang membayar harga dari pilihan-pilihan yang ia ambil dengan keyakinan penuh, tanpa pernah benar-benar menghitung risiko yang akan datang bersamaan dengan dua garis merah itu. Sejak kehamilan Dinda semakin besar, perhatian Ridwan sepenuhnya tertuju pada rumah tangga barunya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia memastikan Dinda sudah minum obat, sudah sarapan, dan Rafa siap berangkat sekolah. Sepulang kerja, meski tubuhnya lelah, Ridwan tetap berusaha menemani Dinda yang sering mengeluh sakit pinggang dan pusing. Tanpa disadari, perhatian itu membuat satu orang lain semakin terpinggirkan, Bu Vivi. Telepon dari ibunya kini tak lagi sering ia angkat. Jika dulu Ridwan selalu sigap, sekarang ia sering menunda, bahkan kadang lupa menelepon balik. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena pikiran sudah terlalu penuh dengan urusan rumah tangga yang kian berat. Di rumahnya sendiri, Bu Vivi menjalani hari-hari yang jauh berbeda dari masa lalu. Lemari pakaian yang dulu penuh baju baru kini jarang ia buka. Tas-tas mahal yang pernah ia banggakan hanya tersusun diam, tak lagi memberi rasa puas. Uang yang masuk tiap bulan tidak lagi cukup menutup gaya hidup yang terlanjur ia biasakan. Tagihan mulai berdatangan. Arisan yang dulu selalu ia ikuti dengan bangga kini sering ia tinggalkan. Beberapa kali ia memaksa meminjam uang ke tetangga, berjanji akan mengembalikannya saat Ridwan kirim uang lagi. Namun janji itu semakin sulit ditepati. "Bu Vivi, kapan utangnya dibayar?" tanya seorang kenalan dengan nada menekan. Bu Vivi hanya tersenyum kaku. "Sebentar lagi." Padahal dia sendiri tidak yakin. Suatu malam, Bu Vivi duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel yang sunyi. Tak ada notifikasi dana masuk. Tak ada pesan dari Ridwan. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena uang, tapi karena rasa kehilangan yang perlahan menyadarkan dirinya. Ia teringat masa-masa ketika hidupnya begitu mudah. Saat setiap keinginan bisa terpenuhi tanpa berpikir panjang. Saat ia merasa berada di atas siapapun, terutama Resti. Wajah Resti terlintas di benakku. Cara Resti selalu berbicara sopan. Cara Resti tak pernah membantah meski sering disudutkan. Cara Resti mengirim uang tanpa pernah bertanya digunakan untuk apa. Untuk pertama kalinya, Bu Vivi bertanya pada dirinya sendiri, dari mana sebenarnya semua uang itu? Namun penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu, kehidupan Ridwan dan Dinda semakin terhimpit. Pengeluaran terus bertambah, sementara pemasukan tidak membaik. Ridwan bahkan harus menjual beberapa barang pribadi untuk menutup kebutuhan yang mendesak. Utang kecil mulai muncul. Dari kartu kredit, dari pinjaman cepat yang awalnya dianggap sepele. "Mas, kita akan baik-baik saja kan?" tanya Dinda suatu malam dengan mata sembab. Ridwan menjawab lama sebelum menjawab. "Insya Allah."
Jawaban itu lebih terdengar sebagai pengharapan daripada keyakinan. Di tengah kekacauan itu, Bu Vivi merasa semakin sendiri. Suatu sore, ia keluar rumah dengan langkah gontai, berniat mencari hiburan murah sekadar melepas penat. Di dekat rumahnya, sedang ada pasar malam kecil. Lampu-lampu warna-warni menyala, suara tawa dan musik memenuhi udara. Di sanalah, matanya menangkap gambar yang membuat langkahnya terhenti. Resti. Perempuan itu berjalan di antara anak-anak panti asuhan, menggandeng tangan mereka satu demi satu. Wajah Resti tampak cerah, tertawa lepas. Anak-anak itu tertawa riang, berkumpul dengan penuh antusias. Ada balon di tangan mereka, ada jajanan sederhana, dan ada kebahagiaan yang terasa nyata. Bu Vivi berdiri mematung. Itu bukan Resti yang ia kenal, perempuan pendiam yang selalu menunduk dan mengalah. Ini Resti yang bebas, bahagia, tanpa beban. Tidak ada kesedihan di wajahnya, tidak ada luka yang tampak. Istirahat hidup, dan hidup dengan baik. Bu Vivi merasakan dadanya perih. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Pada saat itu, semua kata-kata kasarnya terulang di kepalanya. Mandul, tidak berguna, tidak bisa memberi keturunan. Kini, Resti berdiri di hadapannya, dikelilingi anak-anak yang membunuhnya, meski bukan anak kandungnya. Bu, suara seorang anak kecil terdengar riang. Tante Resti beli es krim lagi. Istirahat tertawa. Iya, satu-satu ya. Bu Vivi menunduk. Hatinya remuk. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, namun kakinya terasa berat. Harga dirinya runtuh bersama penyesalan yang datang terlambat. Di sisi lain, Ridwan semakin tenggelam dalam masalah. Utang menumpuk, pekerjaannya terancam, dan ibunya merenggang. Keluarga yang dulu ia banggakan kini nyaris bangkrut, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara batin. Malam itu, Bu Vivi pulang dengan langkah tertatih. Ia duduk di kasurnya, menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui kesalahannya dalam diam. Ia kehilangan menantu yang tulus. Ia kehilangan kenyamanan yang selama ini ia anggap hak. Dan yang tersisa kini hanyalah penyesalan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Sementara di sudut kota yang lain, Resti pulang dengan hati penuh. Tidak ada suami, tidak ada status istri, namun ada ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi merasa sakit hati karena dimadu. Ia telah memilih memutarnya sendiri, jalan yang mungkin tidak sempurna, tetapi jujur dan memerdekakannya. Dan di sanalah keadilan berdiri dengan caranya sendiri. Tanpa rasa takut, tanpa balas dendam. Yang sombong kehilangan, yang tulus menemukan kebahagiaan. Tama.